radiomesra.com. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insa Mesra. Dipancarkan dari Jalan Boma CP 423 lantai 2 Kota Parepare. Untuk pagi hari ini kami hadir kembali menemani Insa Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Insa Mesra juga boleh mengakses siaran kami melalui streaming di www.radiomesra.com atau yang berteman dengan kita di media sosial Facebook. Dan boleh gabung nantinya di Facebook Mesra Radio Parepare. Ini namanya, bukan itu Mas Radio ini. Oh, Radio Mesra Kota Parepare ganti Ya, lagi ya? Enggak, Oh iya. Untuk hari ini Insa Mesra kita di edisi siar hari Jumat tanggal 21 Oktober bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Selamat pagi Insa Mesra semuanya dan selamat beraktivitas sembari mendengarkan kami di sini. Kita hadir dengan acara Dai Dialog Agama Islam yang diisi oleh KPK, Komunitas Pendakwah Keren. Dan untuk hari ini Insa Mesra kita sudah kedatangan narasumber kita ya. Narasumber kita Ustaz Rosidin Asundawi BAMA. Saya mencoba menyapa Pak Ustaz dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Sehat lahir batin ya? Sehat. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya selalu berharap kita semua ini selalu sehat lahir batin. Kenapa? Untuk apa sehat kalau lahirnya doang yang sehat, sementara batinnya sakit. Nah, bagusnya kalau sehat lahir batin. Nah, Pak Ustadz, kita kan masih di bulan Rabiul Awal ya. Dan bagusnya kita barangkali masih bisa membahas masalah materi maulid. Dan untuk hari ini kita ada tema yaitu maulid dan bid'ah. Nah, biasanya kan kita dengar bid'ah. Ya. Nah, baik Pak Ustadz, sampai pukul 11 nanti kita membersamai Insa Mesra semuanya di acara ini. Untuk Insa Mesra yang ingin bertanya, tetap kita buka nanti layanan 0853 9535 0907. Silahkan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Dan biasanya nanti kalau kami yang mengisinya kalau di pekan kedua kan itu ya, dan pembahasan tentang fikih yang disertai dengan dalil hadis sama kan sesuai babnya. Tapi ini kan bukan pekan kedua, jadi kita bahas sesuai momen-momennya. Sekarang kan masih momen maulid. Pak Maka Ustadz. kita alangkah baiknya, tidak salahnya masih kita membahas tentang seputar daripada maulid di bulan Rabiul Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kan kita bertanya-tanya bagaimana itu sih maulid itu secara hukum pandangan Islam itu bagaimana? Iya. Maka kita sebelum lari kepada pembahasan itu, kita mengenal dulu bagaimana Rasulullah SAW dilahirkan. Ya. Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, bulan tahun gajah. Kemudian hari Senin. Rasulullah berbeda dengan kita lahirnya. Tapi untuk supaya cepat, ya. Rasulullah berbeda lahirnya seperti kita berbeda. Yaitu kalau kita lahir itu tidak dalam keadaan terhitan. Kalau Rasulullah lahir sudah dalam keadaan terhitan. Min karomati ala Allahi anni wulidtu mahtunan. Termasuk daripada karomah saya ataupun keunggulan saya, kata Nabi Allahi, daripada Allah Subhanahu wa taala, anni wulidtu mahtunan, bahwasanya saya dilahirkan dalam keadaan terhitan, sudah terhitan ini Rasulullah. Kemudian Rasulullah lahir, kalau kita kan dilahirkan oleh rahim ibu kita mengeluarkan darah. Iya, betul. Tapi kalau Rasulullah keluarnya nur cahaya. Ini Rasulullah. Kemudian kalau kita lahirnya itu apa kayak gini Indonesianya itu menghadap ke atas. Kan kepalanya turun. Ini kalau Rasulullah kayak gini, kepalanya menghadap ke atas, menengadah ke atas. Seolah-olah melihat ke atas. Seolah-olah melihat ke atas. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka kemudian juga Rasulullah, kalau kita pandang akhlaknya, budi pekertinya ataupun apa postur tubuhnya, jangankan akhlaknya, jangankan postur tubuhnya, namanya pun sudah mulia. Nama Rasulullah sudah mulia. Apa di antaranya? Maka suatu ketika Nabi Adam alaihissalam
melakukan kesalahan itu, sehingga diturunkan dari surga ke permukaan bumi, menangis selama 40 tahun, dijauhkan antara timur dan barat sama Siti Hawa. Itu menangis suatu ketika berdoa kepada Allah, wahai ya Rabbi, wahai sesembahanku, wahai Tuhanku, demi kemuliaan nama nabimu, ampunilah, demi kemuliaan nama nabimu Muhammad SAW, ampunilah kesalahan-kesalahan saya. Maka spontan Allah menjawab, kok kamu tahu nama Nabi Muhammad SAW sedangkan Allahnya belum saya ciptakan? Maka Nabi Adam AS menjawab, wahai Allah, wahai Rabbi, wahai sesembahanku, ketika engkau menciptakan saya ketika itu juga melihat di arasy engkau nama yang bersandingan dengan nama engkau adalah nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu juga aku berkeyakinan bahwasanya itu bukan nabi sembarangan, bukan rasul sembarangan, bukan orang sembarangan. Berarti nabi pilihan, rasul pilihan, pemimpin di atas pemimpin. Maka namanya itu di atas aras, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersandingan dengan nama engkau, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya pun sudah mulia. Bahkan di 8 pintu surga, semuanya 8 pintu surga kan ada 8 pintu. Di semua 8 pintu surga itu tertulis nama dengan bersandingan dengan nama Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tertulis begitu. Nah, ini mulia, namanya saja sudah mulia. Saking agungnya, Pak saking Ustadz, agungnya. Ya? Saking agungnya. Saya silent juga dulu ini HP supaya enggak. Saking mulia itu Rasulullah, belum akhlaknya, belum kepribadiannya, belum postur tubuhnya, semua dijelaskan itu Rasulullah sempurna. Namanya saja sudah mulia. Namanya Rasulullah. Bahkan dunia beserta isinya, kita ini pare-pare ataupun dunia kita semuanya tidak akan ada kalau Rasulullah tidak diciptakan. Surga, neraka, alam semesta apa, semua jagat raya kita semuanya ini tidak akan ada kalau Rasulullah tidak diciptakan. Maksudnya bagaimana ini, Pak? Maksudnya itu gara-gara Rasulullah diciptakanlah kita pun menjadi ada. Surga diadakan gara-gara ada Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak diciptakan oleh Allah, kita tidak akan ada, dunia tidak akan ada, akhirat nggak akan ada. Itu kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sangat mulia. Kemudian daripada kemuliaan Rasulullah juga itu baru namanya. Belum lagi yaitu postur tubuhnya. Paling indah adalah postur tubuh Rasulullah. Dalam kitab Syama'ilul Tirmidzi, yaitu Syama'il Muhammadiyah tentang bentuk Nabi, postur tubuh Nabi di Jami Tirmidzi, yaitu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada semuanya tentang postur Nabi bagaimana. Mata yang paling indah mata Rasulullah, tubuh yang paling indah tubuh Rasulullah, alis, postur, semuanya tubuhnya itu yang paling indah Rasulullah, sempurna sekali. Jadi bahkan, kita bisa membayangkan ini Pak Ustaz ya. Bahkan ada syairnya, namanya Zaid bin Sabit, sahabat Nabi, pensyairnya Rasulullah Zaid bin Sabit. Jadi jangan heran, dari semenjak zaman jahiliyah terdahulu sudah ada pensyair-pensyair. Maka pensyairnya Rasulullah itu namanya Zaid bin Sabit, itu membuat syair yang untuk memuji Rasulullah. Bahkan syairnya pun sampai sekarang ulama-ulama mengatakan di dalam kitab-kitab itu sampai hari kiamat pun syair tersebut tidak akan bisa tertandingi sampai hari kiamat. Syairnya itu apa? Ala ajmalu min kalam tarokatu ainun wa ahsanu min kalam talidin nisa khuliqta mubaru'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasya'u. Wa asana min kalam tarokatu ainin, yaitu belum pernah seorang mata pun, belum pernah satu biji mata pun, belum pernah seorang pun orang melihat orang yang sempurna, yang lebih sempurna, lebih tampan, lebih gagah, melainkan engkau ya Rasulullah. Belum pernah di muka bumi ini seorang wanita yang melahirkan orang yang sempurna, segagah, setampan, yang sempurna, melainkan engkau ya Rasulullah. Belum ada wanita di dunia ini yang melahirkan yang lebih sempurna, lebih gagah, lebih tampan, lebih sempurna, melainkan Rasulullah SAW. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan oleh Allah, engkau dilahirkan oleh Allah terbebas dari cacat sama sekali. Tidak ada cacatnya sama sekali. Kalau manusia ada cacatnya. Tabe mungkin kalau kita dulu lihat ada artis ya, Anjasmara Tabe lah, mungkin kita tahulah. Kalau yang sudah besar-besar ini pasti tahu Anjasmara. Ini walaupun seganteng apapun, walaupun segagah apapun, secakap apapun, secantik apapun, kalau cewek pasti terkadang ada cacatnya.
entah bekas teririsnya, entah bekas kesandungnya di kaki, entah bekas gatal-gatalnya, seperti kami ini ada jerawatnya. Nah, ini ada bekas, ada cacatnya, tapi Rasulullah sama sekali tidak. Rasulullah sempurna. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan terbebas dari cacat sama sekali. Ini postur tubuhnya saja seperti itu. Ka'annama qad khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah engkau diciptakan semaumu sendiri, sekehendakmu sendiri. Ini Rasulullah. Jadi kalau kita bisa menciptakan sendiri, pasti kita, kalau laki-laki pasti yang lebih gagah, lebih sempurna, lebih apa. Begitu pula kalau perempuan, seorang perempuan pasti kita bisa, kalau bisa menciptakan sendiri, yang paling cantik, yang paling apa, sempurna semuanya. Nah, ini Rasulullah seperti itulah. Rasulullah, postur tubuhnya aja seperti itu. Mata yang paling indah, mata Rasulullah. Postur tubuh yang paling indah, postur tubuh Rasulullah. Ini postur tubuhnya. Belum lagi akhlaknya. Akhlaknya Rasulullah sempurna. Nah, itu suatu ketika Rasulullah menyuruh Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ini 20 tahun hikmat melayani Rasulullah. Sahabat Anas bin Malik ini melayani Rasulullah dari semenjak kecil. Namanya Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, karena masih kecil, disuruh oleh Rasulullah. Pas disuruh, di tengah jalan melihat anak-anak yatim sedang bermain-main. Anak yatim sedang bermain-main, akhirnya lupa yang disuruh Rasulullah, dia ikut main-main sama anak yatim. Maka ketika main-main, lama-lama Rasulullah menunggu, ini kok lama, Anas bin Malik lama. Maka karena lama, daripada nunggu-nunggu lama, maka Rasulullah berinisiatif untuk menyusul. Nah, ketika di tengah jalan, oh ternyata Anas bin Malik sedang main bersama anak-anak yatim. Melihat saja dari kejauhan, nggak langsung dipanggil. Maka setelah agak lama kemudian, langsung setelah itu selesai permainan anak-anak yatim, bubar semua. Sayyidina Anas bin Malik agak menoleh ke kanan, menoleh ke belakang, kaget langsung, ada Rasulullah ternyata di sana memperhatikan kami. Maka langsung Sayyidina Anas bin Malik mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sudah lamakah engkau di sini? Ya lumayan, Anas bin Malik. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak panggil saja ketika pertama engkau melihat kami sedang bermain di sini? Pasti saya akan ingat apa yang engkau suruhkan. Maka apa jawab Rasulullah? Wahai Anas bin Malik, kenapa saya tidak panggil langsung ketika engkau sedang bermain sama anak-anak yatim? Kenapa? Maka kata Anas, iya kenapa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, saya sengaja tidak langsung panggil ketika engkau masih bermain bersama anak yatim, karena kalau saya panggil langsung nanti akan menyakiti hati-hati anak-anak yatim semuanya. Oh, Anas bin Malik ada bapaknya, oh Anas bin Malik ada orang tua angkatnya, oh Anas bin Malik ada bapak angkatnya, ada yang ngurusinya, kami tidak punya siapa-siapa, akan menyakiti hati anak-anak yatim. Artinya Rasulullah menjaga perasaan, ya, selalu menjaga perasaan. Bahkan ke anak kecil, ke siapapun, ini Rasulullah sempurna sekali. Salah satu akhlak yang patut dicontoh ya, itu tadi tidak mau menyakiti hati siapapun, tidak mau. Kemudian salah satu sifat Rasulullah diantaranya juga, yaitu akhlak Nabi. Suatu ketika mau tahajud, ya, mau tahajud, ini Sayyidina Rasulullah SAW mau tahajud, terbangun tengah malam, kemudian mau tahajud itu bangun. Pas bangun, Sayyidatina Aisyah di ranjangnya itu melihat Indonesia itu terbangun matanya, terlihat, oh Rasulullah bangun. Maka ditegur, ya Rasulullah, bukankah engkau mau tahajud? Iya wahai Humairah. Ini panggilan kepada istri, yaitu panggilan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, itu Humairah. Humairah itu adalah pipi yang kemerah-merahan, karena Sayyidatina Aisyah ini orangnya putih kemerah-merahan, kulit orang sana, seperti India, Pakistan juga sama daerah situ, Tajikistan. Ketika kami dulu belajar di sana, mereka kulitnya putih kemerah-merahan. Nah, ini sunnah kita memanggil orang itu dengan panggilan yang baik, apalagi ke keluarga, apalagi ke istri. Ini Rasulullah manggilnya dengan Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Maka kita bagi para lelaki atau suami manggil pada istri yang baik-baik, kalau bisa entah bidadariku atau pujaan hatiku, ataupun sayangku, cintaku, dengan yang baik-baik. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memanggil dengan panggilan yang baik. Kemudian ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau mau tahajud? Iya wahai Humairah, saya mau tahajud memang. Lalu kenapa engkau tidak pakai sendal? Maka kata, mau diangkat dulu? Iya, ditahan dulu Pak Ustadz ya. Ini siapa ada yang ingin dipertanyakan. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa di mana Pak? Aldi di Lembang Pindrang. Oh, Pak Aldi di Lembang Pindrang. Iya, silahkan Pak Aldi. Pertanyaannya,
saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak. Ya. Pak Aldi. Pertanyaan ya simpel-simpel saja. Ini mengenai sedekah ya. Iya, iya. Ini sedekah mana yang lebih utama, menyumbang di masjid, bersedekah kepada anak yatim dengan bersedekah sama pengemis-pengemis yang ada di pinggir jalan? Diulang Pak, mana yang lebih utama? Iya, bersedekah kepada anak yatim di panti asuhan di mana ya? Ataukah biasa juga ada di pinggir-pinggir jalan itu yang pengemis memberikan uang seberapapun? Iya, iya, ataukah iya. menyumbang di masjid? Atau di masjid? Gimana yang lebih utama itu? Iya, iya, Jadi iya. katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi di Lembang Pindrang Pak Ustadz ya. Sepertinya ini kita keluar dari permasalahan, tapi saya rasa tidak ada masalah Tidak Pak ada Ustadz. Ya silakan dijawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Aldi dari Lembang Pindrang ya. Di Ini kampung- pendengar setianya pendengar setia. KPK ini, dai KPK Iya, ini. di daerah Kampung Mualaf mungkin itu ya, daerah Lembang. Lembang, iya. Lembang Pindrang. Ya, pertanyaan itu manakah lebih utama sedekah? Pertama disalurkannya itu ya. Iya, maksudnya. Disalurkannya kemana pertama? Anak yatim. Anak yatim ataukah ke yang di jalan-jalan Iya, yang iya. pengemis Biasa ada atau pengemis apa sama atau di masjid. atau di masjid. Setiap momen, setiap situasi ada keutamanya masing-masing. Andaikan masjid membutuhkan, segera masjid karena untuk tempat ibadah. Kemudian kalau memang masjid ada yang cukup, enggak kekurangan, ada yang pengemis-pengemis mungkin kelihatannya belum ada makanan, kelihatannya belum apa, itu pun lebih utama. Kelihatan juga kalau anak yatim memang donaturnya lagi belum ngasih uang, belum ngasih apa, lebih utama ke anak yatim semua karena semuanya ini berpahala semua, tinggal pilih kita mau yang mana. Atau mau dibagi sekalian tiga-tiganya, sepertiganya bisa, sepertiga bisa juga. Tinggal pilih kita. Mana yang terutama yang lebih membutuhkan, mana kasih. Kalau secara lihatnya kelihatannya oh ini yang membutuhkannya, udah ke situ. Karena kebaikan sekecil apapun di dalam surat Al-Zalzalah ya, pamayya'mal terakhir ayat terakhir, pamayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pamayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sedikit pun amal kebaikan, pamayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka nanti khairan yarah, maka nanti yarahu akan melihat di akhirat. Di akhirat akan melihat. Maka di tafsirnya di dalam tafsir Murrah Labid jilid 2 surat Al-Zalzalah. Kalau Al-Quran itu harus ada tafsirnya. Kalau terjemah saja saja. Kali kalau mau maksudnya apa yang ada di tafsir semua. Di tafsirnya itu ai wazni namlatin sogirotin. Walaupun beratnya kebaikan tersebut seperti semut yang kecil beratnya, yarahu thawabuhu, maka nanti di akhirat akan melihat pahala balasannya. Akan ada balasannya. Walaupun kebaikan tersebut sekecil, beratnya itu sekecil apa namanya tadi? Ai namlatin sogiratun, semut yang kecil, nanti di akhirat akan melihat pahalanya. Begitu juga keburukan, pamayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa melakukan amal kejelekan, amal keburukan sekecil apapun, yarahu aqabuhu, maka nanti di akhirat akan melihat balasan siksaannya. Ini di dalam tafsir Murrah Labid. Jadi kita ketika melakukan sedekah apapun, mau banyak mau sedikit mau kemana saja, nggak usah ini, daripada nanti nggak jadi-jadi, segera. Karena nanti setan menggoda lagi. Iya, biasanya nggak usah. begitu Pak Ustadz. Kita mau nyumbang sebentar, akhirnya nanti malah datang. setan sengaja udah nanti cari dulu yang lebih yang membutuhkan, siapa itu udah ada. Padahal itu godaan-godaan lagi. Kebaikan itu harus disegerakan. Iya. Karena nanti terundur-undur malah nggak jadi. Kalau misalkan mau ya langsung gitu. Mau langsung cepat, lebih bagus. Iya, Kebaikan lebih. itu disegerakan. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Pak Aldi tadi ya. Ini juga ada Aldi Bro. Iya. Mendengarkan di channel Manual 102,8 di Pangaparan Lembang Pindrang. Terima kasih Aldi Bro. Terima kasih. Aldi. Kalau ada yang ingin dipertanyakan boleh gabung juga. Ya, dilanjut lagi tadi Pak Ustadz pembahasan Sayyidina kita. Aisyah mengatakan engkau mau tahajud ya Rasulullah? Iya. Lalu kenapa engkau tidak pakai sendal? Kata Sayyidina Aisyah. Maka jawab Rasulullah apa? Wahai Humairah, wahai Sayyidina Aisyah, wahai istriku, kenapa saya tidak pakai sendal? Karena nanti kalau saya pakai sendal, takut bunyi gesekan sendal membangunkan engkau yang sedang istirahat. Masya Allah, ini Rasulullah tidak mau mengganggu istrinya yang sedang istirahat, padahal mau tahajud, kalau nanti pakai sendal takut bunyi gesekannya membangunkan istrinya yang sedang istirahat. Sayyidina Aisyah, ini Rasulullah tidak mau mengganggu orang, tidak mau mengganggu istri, mengganggu apa semua. Ini Rasulullah sempurnanya Rasulullah SAW.
Masya Allah. Bahkan ketika menjelang wafatnya Rasulullah sudah ada tanda-tandanya. Tapi kan Rasulullah sempurnanya Rasulullah, maka Rasulullah itu mengatakan, wahai sekalian para sahabat, siapa yang punya tanggungan kepada saya, balas sekarang. Maksudnya yang punya hutang nanti akan saya bayar. Yang punya tanggungan apapun nanti saya akan bayar, akan ganti. Siapa di antara kalian? Maka ada satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu ketika peperangan Badar, dulu ketika peperangan engkau mencambuk saya. Padahal itu nggak sengaja. Kalau nggak sengaja kan secara hukum tidak perlu dibalas. Tapi namanya sahabat nih, namanya Rasulullah tetap sempurna. Sahabat itu, ya Rasulullah, dulu ketika kita berperang semuanya, ini engkau mencambuk saya, padahal tidak sengaja. Tombak dengan tombak. Tidak sengaja kena. Diriwayatkan dengan cemeti, diriwayatkan dengan tombak, diriwayatkan dengan rotan. Maka tidak sengaja, tapi sahabat tersebut bilang pada Rasulullah, dulu ketika ini engkau mencambuk saya ingin membalas sekarang. Maka silahkan wahai sahabat-sahabatku, silahkan siapa saja yang engkau pernah dilukai, engkau pernah disakiti, silahkan kalian membalas kepada saya. Ini Rasulullah, sempurnanya Rasulullah. Maka sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah, dulu ketika engkau mencambuk saya itu dalam keadaan tidak pakai baju. Saya pun sekarang ingin engkau tidak memakai baju. Maka Rasulullah sempurna, tidak mau mengurangi sedikit apapun haknya orang. Maka langsung dibuka Rasulullah bajunya. Setelah itu sahabat tadi namanya Ukasha bin Miswan itu langsung memeluk Rasulullah. Inilah yang saya maksud ya Rasulullah. Saya mau kulit saya ini bertempelan langsung dengan engkau ya Rasulullah, memeluk langsung kepada engkau Rasulullah. Ini Rasulullah, ini sahabat saking mulianya. Masa cuma niatnya mau minta dicambuk, padahal ingin memeluk Rasulullah langsung dengan kulitnya langsung. Ini sempurnanya Rasulullah. Semua sahabat merasa enak, merasa nyaman dengan Rasulullah. Semua sahabat merasa dia yang paling cinta, ini Rasulullah. Akhlaknya, apanya semua sempurna maka Rasulullah. Kemudian maka kita kalau bicara akhlaknya, apanya semua panjang semua. Ada kalanya mungkin nanti pas hadir di majelis kami juga di beberapa masjid dibahas lagi. Tapi karena ini ada yang sesuatu yang penting juga. Waktu mau habis ini juga kita potong dulu masalah ini, terlalu banyak juga sebetulnya akhlak-akhlaknya Rasul, terpuji sekali. Banyak kita pun terkesan. Ada bahkan Rasulullah itu sudah wafat orangnya, tapi karena sahabat ini taat kepada Rasulullah, ketika naik kuda maka di tempat yang biasa Rasulullah menundukkan, padahal ketika zaman Rasulullah, ketika Rasul ada itu di situ ada pohon, maka Rasul ketika lewat itu ditundukkan badannya. Tapi pohonnya sudah nggak ada, Rasulullah sudah meninggal, pohonnya tidak ada. Sahabat tersebut yang biasa melihat ketika Rasulullah masih hidup, tetap padahal pohonnya sudah nggak ada, langsung ditundukkan badannya. Maka ditanya sahabat padanya, wah kenapa kau menundukkan badan engkau padahal nggak ada apa-apa. Dulu ketika Rasulullah masih ada dan pohon itu ada, Rasulullah menundukkan, saya pun menundukkan. Ini sahabat mengikuti Rasulullah SAW, sempurnanya. Sempurna sekali. Iya, kita beranjak ke pembahasan kedua ini Pak Ustadz. Masalah bid'ah, maulid dan bid'ah. Terus secara hukum, bagaimana itu secara hukum bid'ah? Maka secara globalnya bid'ah itu apa sih? Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi dan Rasul. Itu bid'ah. Terus yang tidak ada di zaman Nabi dan Rasul itu banyak sekali. Kalau kita dicap bid'ah semua, berarti semua yang ada ini bid'ah. Ini menurut ilmu lewat radio juga bid'ah ini. Karena zaman dulu tidak ada ini. Dulu nggak ada. Kan katanya kan itu bid'ah kalau ini radio, mic ini untuk penunjang, untuk pembantu. Tapi kan digunakan untuk ibadah. Mana ada Rasulullah buat majelis di radio, di speaker, nggak ada. Makanya dalam ulama Ahlussunnah Jamaah itu bahwasanya itu bid'ah bukan berarti dimakan mentah-mentah. Bid'ah itu apa maksudnya? Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Itu secara globalnya, secara bahasanya. Tapi secara syariahnya, secara istilahnya apa? Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan yang bertentangan dengan Nabi itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau yang sesuai syariat, tidak melanggar syariat boleh. Yasinan coba setiap malam Jumat, mana ada zaman dulu. Tapi boleh nggak melanggar syariat nggak malam Jumat yasinan? Tidak melanggar syariat. Supaya masyarakat kumpul, kalau bisa sih setiap malam mengaji Al-Quran. Tapi kalau tidak bisa ngaji Al-Quran pun, ya minimal bisa terasa mau baca apa saja. Tapi kan ulama ini merancang supaya orang itu kumpul minimal seminggu sekali, entah dengan yasinan entah mau baca Al-Waqiah silahkan, atau baca apa silahkan, baca Al-Fatihah saja. Masa cuma baca Al-Fatihah pendek?
selesai. Jadi kan ada baca yasinnya, setelah itu kirim doa apa semua, boleh semua. Kemudian maulid juga bagaimana? Kalau secara hukum maulid, maka secara hukum pun boleh. Yang penting tidak melanggar syarat. Di antaranya apa? Bahkan kalau mengikuti hadis juga ada. Rasulullah memperingati hari kelahirannya. Di riwayat Imam Muslim, hadis tentang bab puasa, hadis nomor 197. Hadisnya Sahih Muslim, hadis sahih, yaitu ya Abi Qatadah an Arabian, dari sahabat Sayyidina Abu Qatadah, ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma taqulu fi shaumi yaumil itsnin? Kenapa engkau melaksanakan puasa hari Senin? Apa gerangan? Apa? Maka kata Rapakola, Nabi menjawab, dzaka yauma wulidtu fihi wa anzila alaihi fi alayya fihi wa unzila alayya fihi. Saya dilahirkan pada hari Senin, maka saya pun berpuasa. Bahkan wafatnya pun hari Senin. Ini Rasulullah. Jadi saya berpuasa. Rasulullah memperingati harinya dengan berpuasa. Ini bisa dijadikan sandaran juga, dalil bahwasanya memperingati pun boleh, memperingati maulid, memperingati apa, maka hukumnya boleh. Terlebih lagi ada hadis lagi. Dari mana? Yaitu di dalam hadis Sahih Bukhari di kitab Fathul Bari jilid 2 halaman 56, hadis ke-15, bab iman. Di situ dijelaskan, yaitu hadisnya kami hafal juga, tapi kami supaya pemirsa juga tahu kitabnya, maka kami baca juga. Kami ketika ngisi pengajian tadi malam pun ngisi di Toyota Kala Pinrang, kami pun utarakan hadisnya tidak pakai kitab, tapi sekarang kita pakai kitab supaya tahu juga sandarannya. Nanti orang ngarang atau apa, maka di sini ada kitabnya, kitab Fathul Bari Sahih Bukhari, Sahih kitab jilid 2, kitab Fathul Bari jilid 2 halaman 56, hadis ke-15 bab iman, yaitu hadisnya an Anasin qala, dari Sayyidina Anas, langsung dipotong rawinya terlalu panjang, langsung dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilahi, sehingga saya, kata Nabi, sehingga saya lebih dicintai daripada dirinya sendiri, min walidihi, bahkan daripada orang tuanya, wa walidihi, bahkan dari anak-anaknya, wan nasi ajmaina, sampai semua manusia. Maksudnya apa? Berarti harus yang lebih dicintai adalah Rasulullah SAW, baik dirinya sendiri, keluarganya, orang tuanya, kedua orang tuanya, anaknya, siapapun seluruh manusia tidak boleh lebih dicintai mereka, melainkan harus Rasulullah yang lebih dicintai, baru iman kita sempurna. Dan rasa cinta kita kepada Rasulullah apa? Ada orang yang rasa cintanya dengan melakukan ibadah, dengan bersolawat, memperingati Nabi. Mereka juga coba bawa soko, bawa apa. Tadi malam juga di sana banyak soko di Toyota Kala Pinrang. Soko apa semua, setiap maulid kan di sini soko. Iya. Di Jawa pun ada. Kalau di Jawa tumpeng apa makanan nggak pakai soko. Soko kan beras ketan ya. Iya, kalau di sana beras biasa. Cuma ada yang pakai bentuknya kuning, putih dengan tumpeng, dengan makan apa semua. Ini kan mereka bawa makanan apa? Secara hukum mereka bawa makanan untuk apa? Dalam rangka apa? Mereka bawa makan dalam rangka memperingati hari kelahiran yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian supaya yang makan, supaya yang hadir juga bisa makan. Mereka niatnya sedekah, tidak bertentangan sama sekali dengan syariat. Boleh. Meskipun sebenarnya waktu zaman Rasulullah tidak ada caranya begitu. tidak seperti tidak itu. Tetap boleh karena tidak bertentangan dengan syariat. Yang tidak boleh itu yang bertentangan dengan syariat, sesuatu yang baru tapi bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh. Contohnya Pak Ustadz? Kalau umpama kita merayakan, diantara yang merayakan maulid yang tidak dibolehkan, bercampur baur dengan cewek cowok, bertempelan. Tapi kan sekarang kan dipisah itu. Coba umpama melaksanakan maulid, tapi tempatnya bercampur baur, coba. Iya. Dengan cewek seperti cowok. Kalau misalkan konser itu nempel. Ya itu kan secara syariat nggak boleh karena nanti bertempelan, bukan mahramnya apa semua. Betul. Tapi kan kita sekarang cewek di sebelah sana, di kanan, atau yang cowok di kiri, ataupun cewek yang di belakang, kan tidak melanggar daripada syariat. Kemudian juga yaitu termasuk daripada dalil tentang dibolehkannya yaitu maulid, diantaranya yaitu Quran surat Yunus ayat 58, kul bifadlillahi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat dan anugerah Allah hendaklah engkau bergembira, hendaklah kalian bergembira dengan rahmat dan anugerah Allah. Dan kata para alim ulama, tidak ada rahmat yang melebihi, yang lebih utama, yang lebih agung, melainkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, melainkan dengan diutusnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan rahmat yang besar, fadilah yang besar,
keuntungan yang besar. Sehingga dengan Rasulullah lahir, yaitu kita mengenal agama, kita mengenal Allah, kita tahu hukum, kita tahu agama. Coba kalau Rasulullah tidak dilahirkan bagaimana? Kita tidak tahu Islam, tidak tahu apa. Maka kita sudah sepatutnya kita harus bersyukur, harus memperingati daripada kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Terserah mau memperingati dengan apa kita melakukan, tidak dengan cara membawa soko silahkan, tidak dengan cara apa silahkan. Yang penting kita rasa cinta kepada Nabi, ini merupakan daripada ibadah. Sehingga kata Nabi, dalam satu majelis itu Rasulullah membuat majelis, maka ada yang bertanya, sahabat Arab Badui itu kalau bahasa Indonesianya suku pedalaman lah. Bagi suku pedalaman Arab Badui itu bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka kata Rasulullah, mani sa'il, siapa yang bertanya tadi? Rasulullah langsung berdiri. Siapa dalam majelis tersebut, siapa yang bertanya tadi? Maka kata Arab Badui tadi yang bertanya, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat sehingga engkau kok berani-beraninya ataupun mau bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat? Maka kata Arab Badui tersebut, ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan apa-apa, saya tidak punya amal banyak apa-apa, tidak punya persiapan apa-apa, tapi saya cuma satu, saya cinta kepada engkau. Maka kata Rasulullah, ini jadi sebab terjadinya turunnya hadis, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, insya Allah nanti akan dikumpulkan dengan Nabi dan para sahabat. Tergantung kita yang dicintainya siapa. Nah, ini sebab terjadinya turunnya hadis, namanya asbabul wurud. Kalau hadis, sebab terjadinya turunnya hadis itu namanya asbabul wurud. Tapi kalau Al-Quran, sebab terjadinya turunnya Al-Quran namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Nah, ini hadis tersebut sebab terjadinya seperti itu tadi pertanyaan tentang masalah hari kiamat, sehingga Nabi bersabda menjawab almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Nabi, insya Allah nanti akan bersama Nabi di akhirnya Allah SWT. Jangan kita salahkan, nanti ada yang bawa sokor yang dibidahkan. Siapa tahu mereka niatnya karena Allah, niatnya karena memang cinta kepada Nabi, niatnya memang karena rasa syukur dengan menyambut maulidnya Nabi, termasuk daripada tidak melanggar syariat. Nah, maaf Pak Ustaz, saya potong ini. Iya. Bagaimana kalau misalkan bukan niatnya karena kecintaan? Bagaimana ini Pak Ustaz? Saya antar misalkan hantaran untuk acara maulid bukan karena kecintaan, cuma karena mau ditahu aja bahwa saya ini bawa yang gini. Bagaimana kalau itu? Kayak gitu, ya memang tidak mengapa, cuma secara hukum dia cuma dapat dosa riya karena mau disebut-sebut ya, dapat betul. Tapi dapat. andaikan dibilang ini pun itu secara hukumnya itu, kemudian nanti tetap dia dapat pengorbanannya dapat pengorbanan dalam rangka dia menyambut hari raya maulid, maulidnya memang dapat, tapi nggak sesempurna mereka yang betul-betul karena inilah hari Nabi, terserah mau disebutkan dari A dari B, tidak saya mau disebutkan ataupun enggak. Seperti itu. Bahkan ini kalau kita dilihat juga dalam kitab Sahih Bukhari atau kitab Fathul Bari jilid 7 bab nikah, ya, bab nikah itu nanti bab nikah sepersusuan, bab nikah beda ini ada panjang. Nah, itu dalam kitab fikih pun sama itu, ataupun di kitab I'anatul Talibin dijelaskan Abu Jahal pamannya Nabi itu dijelaskan itu kafir, bahkan meninggal sudah ditetapkan dalam Al-Quran dia matinya dalam keadaan kafir dan akan masuk neraka. Itu kita bacakan Arabnya dulu baru jelaskan. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau orang yang kafir tulen saja yang matinya sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran, Abu Lahab mati dalam keadaan kafir masuk neraka, itu pun dapat keringanan siksaannya di setiap hari Senin. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, lahirnya Nabi pada hari Senin, itu Abu Jahal, laknatullah alaih, Abu Jahal ini memerdekakan hamba saya yang perempuan, budak perempuannya yang bernama Thuwaibah. Karena dia senang, saking gembiranya. Kan kita pun kalau ada anggota keluarga yang lahir ataupun kakak kita lahiran ataupun keluarga pasti senang walaupun kita tidak ngasih hadiah, ya pasti senang. Nah, ini Abu Jahal karena Rasulullah dilahirkan pada hari Senin itu, ketika Rasulullah lahir itu dia senang, kemudian memerdekakan budak perempuannya yang bernama Thuwaibah. Itu gara-gara itu Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaannya di setiap hari Senin.
Nah, ini orang kafir saja dengan gembiranya kelahiran Nabi seperti itu, kesiksaannya di setiap hari Senin diringankan, maka bagaimana lagi kalau orang yang betul-betul cinta kepada Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan beriman, dia ketika lahirnya Nabi itu gembira, maka lebih-lebih lagi pahalanya lebih daripada itu. Orang kafir saja diampuni itu. Masya Allah. Iya. Masih ada kesempatan Pak Ustadz 50 menit lagi. Ya, masih ada? Bukan 50, 10 menit lagi. Iya. Maaf. Nah, itu saking sempurnanya Rasulullah SAW. Kemudian dalil lagi diantaranya yang membahas maulid, yaitu tadi sudah almarhum ma'aman ahabba, seorang akan bersama yang dicintainya. Kemudian Sayyidina Umar juga, Sayyidina Umar itu masih dalam kitab Sahih Bukhari juga, langsung artinya kalau hadisnya panjang, Sayyidina Umar itu Nabi SAW mengatakan tidak sempurna iman seorang di antara kalian kalau lebih kalau kalian tidak mencintai saya, kata Nabi. Maka kata Sayyidina Umar, ya Rasul, saya mencintai engkau, paling mencintai engkau kecuali saya. Maksudnya Sayyidina Umar mencintainya tapi lebih mencintai lagi dirinya sendiri. Maka kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai saya yang paling lebih dicintai daripada dirinya sendiri, keluarganya, anaknya, sampai seluruh manusia. Maka kata Sayyidina Umar, ana uhibbu, saya lebih cinta kepada engkau sekarang. Maka kata Rasulullah, al-an ya Umar, kok baru sekarang engkau? Coba dari tadi lebih bagus lagi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun itu, kalau kita mau terhitung iman sempurna, yaitu kita harus lebih mencintai Rasulullah SAW daripada dirinya sendiri, keluarganya, anaknya, orang tuanya, siapapun itu. Iya. Jadi intinya ya, kita dianjurkan atau mengimplementasikan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat misalkan, kemudian mencontoh perilaku Rasulullah atau akhlak Rasulullah, ya, setidak-tidaknya itulah yang bisa kita tanamkan di keseharian kita, Pak Ustadz. Dan salah satu cinta juga kan, seperti kita cinta, kalau umpama cinta kepada orang, ada cewek kita cintai, maka kita kalau cuma cinta saja bilang kepada ceweknya belum ada kan, harus kita korban, harta, jiwa, diri, raga, waktu dikorbankan, mendatang waktunya, hartanya kan, mendatangi orang tuanya, bagaimana nanti ujung-ujungnya mapen redowe kalau bahasa sininya kan harus ada pengorbanan. Yaitu kita pun kalau cinta kepada Nabi memang seperti itu pun pahala cinta, walaupun bawa ini bawa itu pun berpahala. Tapi kalau cinta yang sesungguhnya kita berkorban juga, berkorban dengan harta, diri, jiwa, waktu demi untuk Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa diantaranya? Kalau Nabi SAW menjaga sholat, berarti kita pun harus berkorban. Korbannya apa? Berarti kita harus menjaga sholat 5 waktu. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian kalau Nabi menjaga agama supaya agama ini tersebar, supaya agama ini tidak runtuh, supaya agama ini tetap eksis, berarti kita pun harus berkorban jiwa, raga, harta diri, agar bagaimana ini agama supaya tetap eksis, supaya tersebar, supaya tidak runtuh ini agama. Itulah yang cinta yang sesungguhnya. Memang walaupun cinta bahwa kita sholawat apa semua tetap pahala juga. Kita cinta kepada cewek pun pasti diterima juga pengorbanan. Oh, saya cinta kepada kamu tapi saya belum siap penredu atau belum siap datang orang tua, ya nggak jadi. Tapi cinta kepada Nabi pun walaupun cuma dengan lisan tetap dapat pahala. Tapi lebih besar lagi pahalanya kalau kita betul-betul berkorban terhadap apa yang diinginkan Nabi, apa yang dikorbankan oleh Nabi. Nabi mengorbankan pikiran, harta, jiwa, raga, diri, risau fikir, agar bagaimana ini umat supaya kenal agama, agar bagaimana ini agama supaya tetap eksis, tetap tersebar sampai hari kiamat. Maka kita pun berpikir seperti itu, bagaimana ini agama supaya tetap tersebar, tetap eksis, bisa tersebar kepada semua umat. Di antaranya ada di majelis, ada di mana, termasuk ini juga radio kan bisa terdengar walaupun di gunung, di lembang, di mana. Ini pun bagian daripada menjaga daripada agamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Pak Ustadz, sepertinya kita sudah di penghujung acara ini. Barangkali sebelum kita akhiri ya, atau
barangkali ada closing statement yang bisa disampaikan kepada insan masyarakat semuanya. Dan ini kayaknya sudah minggu terakhir Pak Ustadz di bulan Rabiul Awal ya. Iya, Ini sudah di 25 Rabiul Awal. Setelah itu masuk ke Rabiul Akhir. Apakah maaf saya sedikit bertanya, apakah masih kita bisa memperingati Maulid di setelah bulan Rabiul Awal ini? Kalau dibilang secara hukumnya itu kapan saja boleh, dibilang secara hukum tetap boleh. Kapanpun itu memperingati hari raya kelahiran Nabi ataupun gembira dengan lahirnya Nabi, gembira dengan maulidnya Nabi, itu boleh kapan saja. Tetap dapat berpahala. Yang penting niatnya itu, niatnya memang karena untuk Nabi. Ini kafir aja, orang kafir yang dengan gembiranya seperti itu diringankan siksanya, apalagi orang Islam yang betul-betul mengamalkan agamanya. Jadi kapanpun yang belum melaksanakan silahkan. Dengan cara apa? Saya belum mampu untuk apa, silahkan mau sedekah apa, ya Allah saya niatkan ini karena apa, untuk bergembira daripada kelahiran Nabi, saya sedekah berapa puluh ribu, berapa 50 ribu atau apa. Kalau bisa undang makan silahkan. Kalau mau bawa soko ke masjid silahkan juga, dalam rangka gembira lahirnya Nabi Muhammad SAW, tetap dapat berpahala. Iya. Karena kita cinta kepada Nabi itu dalam hati saya. Ya, silakan Pak Ustadz statement kita, closing statement. Ini sebagai kita umat Nabi Muhammad SAW, para pemirsa hadirin semuanya, jadi kita tidak salahnya kalau kita memperingati Nabi Muhammad SAW dalam rangka apapun. Yang jelas yang tidak bertentangan dengan syariat boleh semuanya, mau dengan cara apapun. Jangan sampai momennya maulid tapi acaranya yang tidak sesuai syariat, maka jangan. Seperti berjudi atau apa, ya jangan. Karena ini bukan menghormati Nabi, malah kalau secara bahasa kerennya menghina, melecehkan. Nabi, jangan seperti itu. Kemudian juga kita sebagai umat Nabi, yaitu sudah sepatutnya kita harus cinta kepada Nabi. Yang mana kalau kita cinta kepada Nabi itu berarti kita harus menjaga apa yang dijaga oleh Nabi. Nabi menjaga sholat, berarti kita pun harus jaga sholat 5 waktu. Tanda buktinya kita cinta kepada Nabi. Nabi menjaga agama, Nabi yaitu menyebarkan agama, berarti kita pun menjaga agama dan menyebarkan agama. Menyebarkan agama bagaimana? Kalau kita mampunya dengan berkata lembut, ya udah berkata lembut. Rasulullah berkata lembut, tidak menyakiti orang. Kita bisa pernah pesantren, pernah menyebarkan ilmu, silahkan menyebarkan ilmu. Kita tahu satu hadis mau disampaikan, silahkan niatnya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Balighuni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat karena Nabi. Kita tidak bisa apa-apa, silahkan dengan berpakaian Islami, itu pun termasuk daripada dakwah. Ya, kita berperilaku baik, berpakaian Islami, ini pun daripada salah satu daripada perilaku Nabi Muhammad SAW. Dan jangan ragu-ragu, jangan sama ada orang kan biasanya godaan itu, tumben kok pakai pakaian muslim, tumben kok ke masjid. Jangan biarkan itu, biasanya setan menggoda kita, apakah kita siap atau tidak. Nanti kan jangan sampai dengan itu nanti kita malah nggak mau lagi. Biarkan kita ibadah karena Allah, terserah orang mau bilang A, bilang B, silahkan. Pokoknya saya udah ibadah saja, berpahala. Nanti hari hari Selasa kami ngisi di lapas, itu nanti mungkin siapa tuh ada yang terdengar juga. Jangan sampai kan nanti biasanya kalau tahanan itu kan kalau pulang nanti malu. Nanti jangan malu. Pokoknya orang itu pasti baik buruknya teromongkan. Jadi kalau nggak mau diomongkan, tinggalnya di hutan sendirian, nggak ada yang ngomong. Jadi kalau di sini, walaupun apapun itu pasti diomongkan kita. Mau baik buruk diomongkan. Biarkan saja kalau kita mau menanggapi itu, kita pusing sendiri. Biarkan saja, nanti lambat laun akan hilang sendiri. Maka ini nanti kita melakukan ibadah apapun, yang penting itu kebaikan, yang penting itu karena Allah, lakukan. Siapa tahu itu gara-gara itu Allah masukkan ke surga. Sekecil apapun kebaikan, jangan pandang enteng. Siapa tahu dengan kebaikan itu akan menunjukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan pandang enteng sekecil keburukan apapun. Takut keburukan tersebut menghantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekecil apapun, selama itu baik, udah laksanakan saja. Jangan hiraukan orang yang mau menjelekkan, mau apa, biarkan. Nah, kata Imam Syafi'i itu, kalau hidup kita tidak mau diomongkan, tidak mungkin. Maksudnya kalau orang itu supaya senang kepada kita semua, tidak mungkin. Pasti ada orang yang nggak senang, tidak mungkin. Dan memang dari dulu begitu Pak Ustadz, seperti itu. Imam Syafi'i pun mengatakan seperti itu. Kalau
orang-orang supaya bisa senang kepada kita semua? Tidak mungkin, tidak ada. Pasti ada orang yang tidak senang. Biarkan. Nah, itu untuk menguji kita. Apakah kita sabar atau enggak? Apakah kita lemah atau bagaimana? Iya. Insya Allah menarik sekali tausiah apa yang disampaikan, pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan Pak Ustadz hari ini ya. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan sayang sekali waktu yang mempertemukan kita, waktu juga yang memisahkan. Mudah-mudahan pekan berikut insya Allah atau Jumat berikut kita akan jumpa kembali di pembahasan atau materi yang berbeda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. www.radiomasra.com